Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memasuki pembahasan mengenai bab 45 ya, sasib okwai. Solmyong hage semnida. Akan saya jelaskan mengenai bab 45. Nah, bab 45 ini sudah memasuki pembahasan mengenai lahan pertanian ya. Homirel cengkyo는데요. Saya cengkide ini menjaga boleh, membawa boleh. Saya membawa homi beliung atau cangkul kecil ya. Homi를 챙겨는데요. Saya membawa cangkul kecil nih, dan neonya ini hanya sebagai kalimat akhiran saja ya. Sebenarnya fungsinya itu banyak ya. Kurang lebih ada 3 kalau nggak salah, bahkan lebih ya fungsi nendeo itu. Nah, kalau di akhir kalimat ini biasanya bisa dipakai juga untuk memancing lawan bicara untuk berbicara ya. Jadi ini dipakai nendeo ini karena si pembicara juga penasaran dengan hal yang akan dilakukan oleh lawan bicaranya. Saya sudah bawa beliung nih, maksudnya nendeo ini terus mau apa gitu kan dengan beliung ini begitu. Hakset mokpion target belajarnya itu kita jawab pyongyong yoguhada. Nah, di sini ada bisetan mal ya, yoguhanan, yoguhagirang, yochonghagi. Kalau yochonghagi itu meminta, kalau yoguhada ya mungkin lebih ke menuntut ya, menuntut. Sebenarnya sama-sama sih, yoguhada ya yochonghada yang meminta. Jagob, Byongyong perubahan pekerjaan. Yoguhagi meminta perubahan pekerjaan, lalu Jagob Yochonghagi meminta pekerjaan. Menboben, nendeo, ini di akhir kalimat ya. Nendeo sama gijone sebelum. Nendeo juga ini boleh dipakai sebagai ketika kita itu pengen membeberkan sebuah pernyataan tapi disertai basa-basi dulu di awal kalimatnya. Kita basa-basi dulu di awal kalimatnya, dipakai nendeo di akhirnya, terus di kalimat selanjutnya baru menyatakan kita membeberkan pernyataan kita. Owi, nongop itu pertanian 1 dan juga pertanian 2. Jadi bab ini fokus di pertanian. Chongborang munwanen Hangguk nongchone sagejol 4 musim lahan pertanian Korea. Sagejol 4 musim, nongchon itu lahan pertanian ya, nongchon kampung pertanian juga boleh. Hangguk Korea. Nah, sementara ini saya berusaha menyelesaikan babnya dulu sampai 60, nanti kalau ada waktu kita bahas jongbonya satu persatu ya. Biar kena semua lah, daripada nggak ada uploadan ya teman-teman ya. Sakuramenan track 139. Kaci derusigo, kaci bonyoknya boja. Track 139. Jam keman. Oke. 45과 호미를 챙겼는데요. 대화 1. 리르씨, 괜히 챙겼어요? 괜히요? 오늘 고구마 캐는 일을 하신다고 해서 호미를 챙겼는데요. 오늘 일할 밭은 너무 딱딱해서 호미로 하기 힘들어요. 그리고 괜히로 고구마를 캘 때는 호미로 할 때보다 고구마에 상처가 나기 쉬우니까 조심해야 돼요. 그렇군요. 그럼 창고에 가서 얼른 가지고 올게요. 다시 들으십시오. 45과 호미를 챙겼는데요. 대화 1. 리르씨, 괜히 챙겼어요? 괜히요? 오늘 고구마 캐는 일을 하신다고 해서
호미를 챙겼는데요. 오늘 일할 밭은 너무 딱딱해서 호미로 하기 힘들어요. 그리고 괭이로 고구마를 캘 때는 호미로 할 때보다 고구마에 상처가 나기 쉬우니까 조심해야 돼요. 그렇군요. 그럼 창고에 가서 얼른 가지고 올게요. 자, kita artikan bersama-sama. Rishi, 괭이, cangkul, 챙겼어요? Apakah sudah membawa cangkul? Cengki 챙겼어요? Ini cengkida juga ini boleh diartikan merawat ya. Menjaga juga merawat anak kecil maksudnya kan. Bisa juga cengkida. Adel jal cengkyojo, tolong jaga atau tolong rawat adel anak laki-lakinya. Tapi dalam hal ini boleh diartikan membawa ya nggak apa-apa. 괭이 챙겼어요? Apakah bawa pacul? 괭이요? pacul, 괭이요? 오늘 hari ini 고구마 캐는 일을 하신다고 해서 karena katanya dago 해서 itu ya. Karena katanya irada bekerja keda menggali koguma ubi. Karena katanya bekerja menggali ubi, homirul cengkyo는데요. Saya membawa homi beliung atau cangkul kecil. Karena kan katanya mau kerja menggali koguma ubi kan. Nah, di sini pakai nendeyo karena si Riri juga penasaran sih, maksudnya kenapa kok tiba-tiba menanyakan 괭이 sedangkan biasanya pakai homi begitu maksudnya. Jadi nendeyo karena dia juga pengen tahu apa maksud dari si ajumuninya ini. 오늘 일할 밭은 bat kemarin di kosakatanya sudah saya upload ya, ladang yang akan kita kerjakan hari ini. 오늘 일할 밭은 ladang yang akan kita kerjakan hari ini. Di sini ada real akan. 너무 딱딱해서 karena terlalu 딱딱하다 keras. 호미로 하기 힘들어요. susah, 힘들다. susah untuk hada ini maksudnya bekerjanya ya. Susah untuk bekerjanya homiro dengan beliung atau dengan cangkul kecil karena ladang yang akan kita kerjakan hari ini itu terlalu keras. 그리고 kemudian atau lalu 괭이로 고구마를 캘 때는 saat menggali ubi koguma dengan 괭이 cangkul homiro halte boda dibanding saat menggunakan atau bekerjanya dengan homi cangkul yang kecil kogumae pada ubinya 상처가 나기 muncul sangco luka, muncul lukanya itu 쉬우니까. Nika kan karena shu itu mudah, cipta. Karena mudah untuk muncul luka pada boletnya, ubinya, 조심해야 돼요. Harus berhati-hati. 그러군요. Oh, begitukah? Oke. 그럼 kalau begitu, 창고에 가서 saya akan pergi ke 창고 gudang. So di sini berarti lalu ya. Lalu 얼른 segera 가지고 올게요. Pergi membawa atau gajo oda datang kembali. Datang membawa. Akan saya bawa segera. Maksudnya hominya ya. 괭이nya, cangkulnya. Saya akan pergi ke gudang lalu akan segera saya bawakan cangkulnya. Nah, lalu di sini ada nih vocabnya cengkida, to carry, membawa, menjaga, merawat kalau dia objeknya adel ataupun hewan peliharaan, tak hada keras, canggo gudang. 그러면은 다음에는 농업 1 agrikultur. 지난번에 제가 올렸어요. 한번 확인해보고 보시면 돼요. Boleh dilihat terlebih dahulu kata perkataannya kalau mau lihat di video yang terpisah. Nongop itu pertanian ya, nongop. Jadi bab 45 ke atas itu fokusnya di
bagian, ada yang per bagian pertanian, ada yang bagian perikanan juga nanti di bab berikutnya kalau nggak salah. Nongop lahan pertanian, agrikultur, non itu sawah, sawah ya, pat ladang, nongjang lahan pertanian, kasuwon kebun buah, binir house rumah plastik. Ada yang bilang juga rumah kaca, binir house nggak masalah lah. Nat itu arit, homi cangkul kecil, kengi cangkul, kekengi beli pangkur, sap ini sekop. Nah ini bab-bab yang lumayan penting ya, karena udah masuki alat kerja. Mojong sap sekop kecil, kalki penggaruk ini biasanya dipakai di pantai ya, di pantai-pantai itu, tapi pantai itu heangga eso seneng goyong dipakai di tepi pantai buat nggali kerang ya. Saya selang garpu rumput, hose selang, mul purige alat penyiram air, mul purige, pajong sangja kotak benih, pajong sangja, nongyak bunbugi alat penyemprot pestisida, nongyak bunmugi, kyong girang kombain, cinggu dari 어떻게 구별하는 게 잘 몰라요. Bagaimana cara membedakannya agak bingung ya. Teman-teman itu kadang-kadang ada beberapa kyonggi ini mesin traktor. Kalau combine dia mesin panen padi. Jadi padinya itu digiring ke sini terus masuk ke sini. Turun di sini. Ini ada karung di sini. Kita adain di sini. Combine mesin panen, kyonggi는 mesin traktor ya teman-teman ya. 자, 그러면은 우리 문법 는데요. Nah, kalau di sini munbobnya itu fokusnya di 동사에 붙여 dilekatkan pada kata kerja 구체적인 전개를 위해 untuk kalimat pembuka 전개 secara detail 구체적 배경을 제시할 때 사용한다. Menggunakan saat 제시하다 membeberkan atau mengutarakan latar belakang 배경, latar belakang. Latar belakangnya maksudnya pendapat pribadi ya, digunakan saat membeberkan atau mengutarakan latar belakang untuk atau demi kalimat pembuka yang detail. Maksudnya itu kalimat awalnya itu dia hanya sebagai basa-basi saja. Lalu kalimat berikutnya itu baru maksudnya itu apa dia. Maksud yang pengen diutarakannya itu apa. Kalimatnya di belakangnya. Jadi di awal itu cuma basa-basi, di belakangnya baru tujuannya itu dia ngomong apa. Contohnya, aduh, bego pendeh. Mogul kok isoyo? Saya lapar nih. Mogul kok isoyo ada yang bisa dimakan nggak? Kan artinya dia kan sebenarnya pengen makan, cuma basa-basi jadi ngomong bego pendeh, lapar nih. Mogul kok isoyo ada yang bisa dimakan kan begitu. Apa ada yang bisa dimakan? Aslinya kan tujuannya pengen makan, tapi karena sebagai basa-basi diomong di kalimat awalnya, di kalimat pembukanya. Kalimat pembukanya itu sebagai basa-basi saja untuk mengutarakan latar belakang sebagai kalimat pembuka secara detail ya teman-teman ya. Gampangnya kalimat pertama itu basa-basi, lalu tujuannya itu baru intinya itu baru di kalimat terakhirnya. Nah, di antara itu di sini pakai dendeo di sini. Di tengah-tengahnya itu pakai dendeo. Jadi di sininya itu adalah cuma basa-basi, di sininya baru inti pembicaranya itu apa. Contohnya di sini ya. 농약을 좀 줘야 하는데요. Saya harus menyemprot pestisida, 농약을 cida kan. Saya harus menyemprot pestisida nih. 농약 분무기 어디 있는지 알아요? Isnji ala itu tahu ya. Apakah tahu ada di mana alat penyemprot pestisidanya? Sebenarnya kan maksudnya dia itu kan pengen nanya ini kan, mau nanya ada di mana nongyak penumuginya. Tapi karena kalau langsung naknya itu kayaknya nggak enak, makanya dia dibikin kalimat basa-basinya di tengahnya, di awal pembukanya di sini. Ini kan pakai nendeo. Ini kalimat basa-basinya, aduh saya ini harus nyemprot pestisida nih. Kira-kira tahu nggak di mana alat penyemprot pestisidanya begitu. Ini basa-basi, ini intinya di sini.
Oje 제가 segong, kemarin saya pakai, terus 장고에 넣어놨어요. Sudah saya taruh di gudang. 넣어놨어요. Terlebih dahulu juga boleh. Nggak diartikan pun nggak masalah. 이번 제가 파종 상자를 옮겼는데요. Saya 옮기다 memindahkan kotak benih. 저기에 두면 되는지 좀 봐주세요. Tolong lihatlah, 봐주세요. Tolong lihatlah 되는지 boleh tidaknya boleh tidaknya 면 jika duda ditaruh di sana. Sebenarnya kan ininya kan cuma kalimat basa-basi ini. Aduh, saya lagi ngangkat ini nih, kotak ini taruh di mana kan sebenarnya kan? Mau nanya aja nih taruh di mana. Sebenarnya tinggal disimpulkan saja. Igo 어디에 넣어요? 이게 어디에 놔요? Ini ditaruh di mana? Kan kalau mau ke langsung strike aja kan, langsung to the point aja kan bisa. Cuma karena yang nggak enak, nanti dia bikin basa-basi dulu di sini. Baru intinya ke sini. 그래요. 제가 한번 볼게요. Oke, akan saya coba periksa. 그래요. 제가 한번 볼게요. Nah, ini mengenai nandeyo. Lalu, kalimat berikutnya yang akan kita pelajari adalah saya lewat ya. Nah, ini kita sudah masuki track kedua. Track kedua ini, kalau tadi kan baru di gudang ya, dia baru mempersiapkan alatnya saja kan. Nah, sekarang si ririnya itu sudah berada di ladang untuk menggali koguma. U리 같이 들으시고 같이 번역합시다. Kita dengarkan bersama-sama lalu kita terjemahkan bareng-bareng. Track 140입니다. 대화 2. 오늘 고생 많았어요. 내일은 밭에 비료를 뿌릴 거니까 준비 좀 해줘요. 비료요? 모종은 다음 주에 심을 건데 벌써 비료를 뿌려요? 모종을 심기 전에 뿌려야 돼요. 비료를 먼저 뿌리고 일주일쯤 지난 후에 심어야 모종이 잘 자라거든요. 아, 그렇군요. 제가 들어가서 내일 쓸 비료 잘 챙겨 놓을게요. 다시 들으십시오. 대화 2. 오늘 고생 많았어요. 내일은 밭에 비료를 뿌릴 거니까 준비 좀 해줘요. 비료요? 모종은 다음 주에 심을 건데 벌써 비료를 뿌려요? 모종을 심기 전에 뿌려야 돼요. 비료를 먼저 뿌리고 일주일쯤 지난 후에 심어야 모종이 잘 자라거든요. 아, 그렇군요. 제가 들어가서 내일 쓸 비료 잘 챙겨 놓을게요. Cre, kita artikan lagi ya. 오늘, hari ini, 고생 많았어요. 고생 많다 itu sudah bekerja keras. 고생 많았어요. Hari ini kita sudah bekerja keras ya. 고생 많았어요. 내일은, besok, 밭에, di ladang itu, 비료를 뿌릴 거니까, karena akan, 비료를 뿌릴 거니까, karena akan, 뿌리다, menabur, 비료 benih, 준비 좀 해줘요. Tolong dipersiapkan. 준비. Lalu 비료요? 죄송합니다. 비료 itu pupuk ya teman-teman ya. 제가 잘못했어요. 잠깐만. 모종은 benihnya dalam 주 pada minggu depan. Pada minggu depan simul konde akan ditanamnya minggu depan. Ada nende di sini kan. 벌써 비료를 뿌려요? Apakah sudah menabur pupuk terlebih dulu? Padahal kan menanam benihnya kan minggu depan. 모종을 심기 전에, 기존에 sebelum menanam benih,
뿌려야 돼요. harus ditaburkan. Maksudnya 비료nya ya, pupuknya. 비료를 먼저 뿌리고 menaburkan 먼저 terlebih dahulu pupuknya. Kemudian 일주일쯤 지난 후에 setelah 지나다 melewati sekitar 1 minggu. Setelah melewati 1 minggu, simoya harus ditanam. Jadi harus ditanam setelah melewati sekitar 1 minggu. 모종이 benihnya 잘 자라거든요. akan 자라다 tumbuh dengan baik. 잘 자라거든요. akan tumbuh dengan baik. Dia pakai kodenya karena pengen ngasih tahu ya. Ketika kita itu pengen ngasih tahu lawan bicara kita tentang sesuatu, akhirnya itu kita boleh pakai kodenya. 그러군요. begitukah? I see. saya 들어가서 akan pergi, 들어가다 pergi masuk ke gudang maksudnya ya. 제가 들어가서 saya akan pergi masuk atau akan masuk. 내일 besok, sini ada so, kita artikan lalu besok. Selbirio kan pupuk yang akan dipakai. Selbirio pupuk yang akan dipakai. 잘 챙겨놓을게요 akan saya rawat atau jaga terlebih dulu, atau boleh diartikan siapkan lah ya, karena kan gak enak kan masa menjaga atau merawat. Kita artikan aja menyiapkan terlebih dahulu, maksudnya cengkida di sini. Memang bahasa Korea itu kadang dia nggak punya arti spesifik ya, ada banyak sekali kosakata yang kalau kita artikan spesifik itu harus itu artinya, itu malah diartikannya malah nggak enak. Jadi mending kita fleksibel aja dalam mengartikannya teman-teman ya. 그러면은 kita masuk ke sini. 어휘 농업 키우다, 기르다, 재배하다 똑같은 뜻이에요. Artinya sama, yaitu memelihara atau menanam, jangan memelihara aja ya. Memelihara. 거두다, 수확하다, memanen, 타다, memetik atau mendapatkan, tada itu. Kalau 자격증 pakainya tada, mendapatkan sertifikat. Tada di sini memetik, keda menggali. To dig out. 비료를 뿌리다 menaburkan pupuk, 씨앗을 뿌리다 menaburkan benih. Jadi kalau siat sama mojong itu kan, kalau siat itu benihnya begini. Kalau mojong itu sudah seperti tanaman begini ya. Nah ini dia mojong. Lalu mojong을 심다 menanam benih, 물을 주다 memberi air, menyiram air pun boleh. Gorumel sudah memberikan pupuk, ini juga sama pupuk kandang ya kalau gorumnya itu. 잡초를 뽑다 mencabut rumput liar, 잡초. 뽑다 mencabut ya. Kalau pobida dicabut artinya bisa juga dipilih. 뽑다, pobida. Pobidanya itu terpilih, 뽑다. 벌레를 잡다 menangkap serangga. 농약을 지다 menyemprotkan pestisida. 자, 그 다음에는 문법 2가 기존에. 자, 이거는 우리 항상 자주 들은 문법이에요. 문법 yang sering sekali kita dengar. 일상생활을 할 때도 이 문법은 아주 써요. Sering menggunakan tata bahasa ini pada aktivitas sehari-hari. 생활을 할 때도 이 문법은 한국 사람들은 아주 쓴 편이에요. Lumayan sering memakai ekspresi ini pada saat kegiatan sehari-hari. Pokoknya 아주 들은 문법이에요. Tata bahasa yang sering didengar di Korea. Ya. Ini saya artinya nggak usah saya jelaskan ya sebelumnya. Ini kita nggak perlu bahas ya. Artinya kan sebelum 기존에. Karena dia ada gi itu ya. Gi. Maka gi ini kan untuk merubah kata kerja, berarti gi itu, 기존에 itu dia hanya melekat pada kata kerja. Kalau jonenya saja kita hilangkan gi-nya, itu boleh juga dilekatkan dengan kata benda.
ya teman-teman ya, karena ada gi di sini, maka ini untuk kata kerja saja. Karena gi kan untuk mengubah kata kerja menjadi kata benda. 1번, 비닐을 덮기 전에 덮다, menutupnya. Tutup, sebelum menutup vinil plastik, 거름을 먼저 주세요. Tolong, terlebih dahulu, berilah korum pupuknya sebelum menutup vinil plastiknya. 네, 거름을 주고 나서, iya, setelah memberikan pupuk, 비닐을 덮을게요. Akan segera saya tutup. Maksudnya bukan menutup pintu, jadi menutup begini ya, semacam kayak selimut begitu, domnenggo, menutup gitulah. Istilah Jawanya sih anggo ditutupi kon kah. 2번은 농약을 적게 쓰려면 농약을 pestisida 적게 sedikit dengan sedikit ke sedang memakai 려면 jika ingin menggunakan dengan hemat maksudnya dengan sedikit pestisidanya 농약을 기존에 sebelum menabur pestisida boleh를 잡는 게 좋아요. Nah, dan 게 좋아요 ini artinya sebaiknya atau alangkah bagusnya menangkap boleh serangga terlebih dahulu sebelum menaburkan pestisida. 시간이 많이 걸리죠. kalau 먼저 boleh를 잡으면 시간 오래 걸리잖아요. Kalau kita mau menabur pestisida aja nangkepin boleh serangga satu persatu ya kan ya lama. Ini very mari andeo, sangat nggak mari andeo, nggak masuk akal. 네, 그럼 kalau begitu 오늘은 벌레를 잡아야겠네요. Sepertinya hari ini harus 잡다 menangkap serangga. 하루는 안 될 것 같은데 sehari kayaknya nggak boleh. 일주일 걸릴 수도 있잖아. seminggu juga bisa kan kalau menangkap serangga terus kan ya lama juga. 자, 3번 한국에 오기 전에 기존에 sebelum datang ke Korea 무슨 일을 했어요? Bekerja apa? 회사에 다녔어요. Saya beraktivitas atau bekerja 다니다 di perusahaan. 어떤 회사인지 말을 안 해요. Ini perusahaan apa dia nggak ngomong ya. 그냥 회사에 다녔어요. Saya beraktivitas atau bekerja di perusahaan. 그러면 회사원인가? Apakah seorang 회사원? Nah, kalau begitu, sekarang kita udah selesai ya di bab 45 ini. Sebenarnya yang pentingnya itu di kosakatanya tadi ya, yang sering keluar. Nah, ini jombo-jombonya ini saya berencananya bahasnya nanti lah satu persatu. Maksudnya kita bahas semua babnya dulu, nanti kalau udah sampai 60, baru kita bikin jombonya satu aja, maksudnya di playlist. Dari awal lagi kan, khusus buat jombo atau munwa gitu. Karena memang kalau bahas satu kalian punya teman-teman juga kadang nggak dilihat juga, paling hanya beberapa saja yang pengen dilihat kan ya. Jadi kayaknya kurang efektif. Dan juga detki rang ilginen taro isel koyo. Akan saya buatkan terpisah. 자, 그러면은 오늘 수업은 여기까지입니다. 끝까지 봐주셔서 감사하고 이번 EPS 토픽 시험에 합격을 했으면 좋습니다. 자, 그러면은 다음 수업에 만나봅시다. 안녕.